Suatu malam, lo udah berbaring di atas kasur setelah menjalani hari. Lampu lo udah mati, selimut udah kepasang, pokoknya lo udah mau tidur. Sayangnya ternyata hal itu terjadi lagi. Apaan tuh? Well, seperti biasa ya. Overthinking akhirnya mengambil alih pikiran lo yang akhirnya bikin lo gak tidur. Otak lo itu mulai untuk muterin lagi kesalahan-kesalahan yang udah lo lakuin dan berbagai hal-hal memalukan yang lo alami. Atau otak lo mulai berpikir tentang skenario-skenario buruk yang sekiranya bisa terjadi di masa depan. Biasanya ini bikin kita bergumam sendiri. Kalau aja waktu itu kayak gini. Kalau aja kemarin kayak gitu. Atau kalau nggak ngomongin tentang masa lalu, kita mikir gini tentang masa depan. Gue pengen jadi X, tapi gimana ya kalau gagal? Gimana ya kalau terjadi kayak gini? Gimana ya kalau gue gak bisa? Dan berbagai gimana-gimana lainnya. Akhirnya kita pun gak bisa tidur. Dan ya kita overthinking aja semalaman gitu. Mungkin beberapa dari lo ngerasain hal itu ya. Entah itu sebelum tidur, atau mungkin di berbagai waktu lain. Kayak misalnya pas lagi kerja, pas bangun tidur, pas lagi ngobrol, dan berbagai waktu lainnya gitu. Intinya kita kebanyakan mikir, atau kalau ini sih biasanya gue sebut sebagai overthinking. Nah meski ini masalah yang umum dan wajar dialami oleh banyak orang, tapi ya kalau dibiarin tentu bakal bisa berdampak buruk ya. 1% sendiri udah sering ngebahas tentang masalah overthinking ini di berbagai layanannya. Mulai dari video YouTube, podcast, kelas online, sampai webinar. Tapi tetap aja, masalah ini masih ngeganggu keseharian banyak orang. Nah makanya gue di video kali ini bakal ngebahas nih sudut pandang lain tentang overthinking supaya bisa memperkaya lo nih, memperkaya wawasan lo. Jadi lo nanti bisa sedikit demi sedikit mengatasi overthinking yang memang lo alami. So, lo tonton videonya sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Oke, sekarang kita coba bedah lagi deh. Apa yang terjadi sih pas orang overthinking? Nah, pas orang overthinking bisa dibilang orang tuh terjebak kan. Entah di masa lalu ngomongin kegagalan gitu ya otaknya, atau di masa depan mencemaskan tentang hal-hal yang belum terjadi, gitu kan? Atau malah keduanya. Nah, gara-gara pikiran kita dipenuhi oleh masa lalu atau masa depan, akhirnya kita kehilangan sense terhadap apa yang terjadi di masa kini, gitu. Jadinya nggak fokus, jadinya bisa bikin kita nunda-nunda kerjaan yang harusnya kita kerjain sekarang, atau jadinya bikin kita nggak ngelakuin apa-apa, karena kita terlalu cemas gitu, terlalu overthinking sama banyak hal. Padahal ada urusan-urusan yang harusnya bisa dapat lebih banyak perhatian. Urusan-urusan di masa kini yang harusnya kita kerjain gitu. Lo juga mungkin paham ya kalau sebenarnya banyak gitu urusan di masa kini yang harusnya bisa dapat lebih banyak perhatian. Entah itu hal-hal yang bisa kita improve buat menanggulangi banyak kesalahan kita di masa lalu gitu kan. Atau kita bisa mempersiapkan diri buat mencegah hal-hal yang gak diinginkan supaya gak terjadi gitu di masa depan. Tapi ya semua itu gak dilakuin aja simply karena lo overthinking gitu. Nah pertanyaannya adalah ini, terus kita harus gimana? Well, sebenarnya banyak banget ya pendekatan buat mengatasi si overthinking ini. Ini udah banyak banget dibahas sama 1%. Tapi kali ini gue bakal ngebahas dari sudut pandang salah satu teknik yang sering banget dipakai sama mentor atau psikolog 1%. Apa tekniknya? Yaitu Acceptance and Commitment Therapy atau ACT. Sebenarnya gue udah sempat ngebahas ini sih di salah satu video sebelumnya. Intinya ACT itu adalah sebuah teknik di mana kita diminta untuk menerima pikiran dan emosi kita dan kita ngelakuin sesuatu terhadap hal tersebut gitu. Salah satu prinsip penting dalam ACT adalah kita diminta untuk terkoneksi dengan present moment atau dengan masa kini, alias fokusnya ke masa kini aja, nggak usah ke masa depan atau masa lalu gitu. Jadi nggak usah banyak overthinking. Nah terkoneksi di sini adalah ketika lo benar-benar fokus sama apa yang lagi lo lakuin. Lo sadar apa yang lagi terjadi saat ini dan kayak apapun yang lo alami, lo menerimanya secara terbuka dan ya penuh penerimaan aja gitu terhadap berbagai hal, mau positif mau negatif. Jadi dibandingkan kita nyesel sama apa yang udah terjadi atau kita mengkhawatirkan tentang apa yang akan terjadi masa depan, ya kita memilih untuk fokus aja gitu sama apa yang terjadi sekarang. Right here and right now gitu. Karena gini, kalau kita nggak memperhatikan masa kini, kita mungkin akan melewatkan banyak momen ya dalam hidup kita. Mungkin kita akan jadi nggak fokus ketika ngobrol sama gebetan. Mungkin kita akan kehilangan kesempatan karena nggak fokus sama apa yang lagi kita alami sekarang. Atau mungkin kita jadinya nunda-nunda, ngerjain tugas gak bener gitu ya. Sampai ke performa kerjaan kita jadi memburuk gitu, di kantor misal. Nah pertanyaannya lagi adalah gimana nih caranya supaya kita bisa terkoneksi sama present moment, sama masa kini. Gimana caranya biar bisa, kalau istilah kerennya, bisa mindful lah sama keadaan sekarang.
Well, ada beberapa hal sederhana yang bisa lo lakuin sebenarnya setiap pikiran lo bergerak liar ketika waktu lo overthinking. Tips pertama adalah check in. Nah, jadi tiap kali lo ngelakuin sesuatu, let's say lo lagi nyuci piring misalnya. Dan misal lo lagi nyuci piring terus lo sadar gitu, lo lagi overthinking. Well, lo bisa mulai dengan check in. Jadi ya coba berhenti sebentar. Maksudnya berhenti itu kayak di otak lo berhenti gitu ya. Dan lo ngomong ke diri sendiri, oke, gue lagi ngapain ya sekarang? Oke, gue lagi cuci piring. Sesimpel itu sih, itu check in. Kayak, atau kita bisa nanya ke diri sendiri, kita ngerasain apa ya tadi? Oh, gue tadi ngomong terlalu kasar ya ke temen gue kepikiran tuh tentang hal itu. Terus, oh gue tadi kepikiran nih tentang apakah gue bakal dapat kerjaan di masa depan atau enggak. Nah, jadi kita sadari itu, kita check in sama apa yang terjadi di pikiran kita. Dan kalau misalnya udah check in ya, lo stop sampai situ si pikiran yang ngeganggunya. Dengan ngelakuin check in tadi, ibaratnya pikiran lo yang lagi jalan-jalan gitu ya, yang lagi wah nggak jelas gitu ya, dari masa lalu mungkin ke masa depan, ya lo seret lagi ke masa kini. Oke, gue sekarang lagi nyuci piring, gue fokus nyuci piring gitu. Oke, sekarang gue lagi makan, gue fokus ke makan. Sekarang lagi ngobrol sama orang, ngobrol aja sama orang, fokus ke sana gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lo juga bisa meredakan overthinking dengan mengaktifasi kelima indera lo dengan teknik grounding. Teknik ini biasanya dilakukan dengan metode yang gue sebut sebagai metode 5-4-3-2-1. Maksudnya gimana? Nah, setiap lo sadar pikiran lo lagi kemana-mana gitu ya, coba lo diem bentar dan coba deh lo sebut 5 hal yang bisa lo lihat gitu ya. Jadi perhatiin surrounding lo, sekitar lo. 4 hal yang bisa kulit lo rasakan atau raba gitu ya. Coba raba gitu atau coba sebut juga. Dan 3 hal yang bisa lo denger, lo coba perhatiin. Lo coba perhatiin juga 2 aroma yang bisa lo cium dan ya 1 hal yang bisa lo rasain di lidah lo gitu, lo kecap. Itu ya. Itu metode 5-4-3-2-1. Yang ketiga, lo juga bisa ngelatih otak lo buat fokus sama masa sekarang, sama present moment dengan ngelakuin yang namanya meditasi. Nah, ini sering banget sih ya. Udah banyak banget kita bahas di video-video 1% sebelumnya. Kita juga udah sempet bikin sering banget ya bikin webinar tentang mindfulness. Lo juga mungkin nanti bisa ikut ya webinar meditasi atau mindfulness yang akan kita adain ke depannya. Dan lo juga bisa coba tips-tips meditasi yang udah pernah 1% kasih dan ya lo bisa latih itu setiap harinya gitu. Nah, kalau meditasi sendiri masih sulit buat lo bisa coba berbagai panduan meditasi ya. Mulai pokoknya banyak lah panduan meditasi sekarang tuh. Dan 1% sendiri sebenarnya punya yang namanya worksheet meditasi. Kita juga kalau di layanan konsultasi sama mentor, biasanya mentor akan menyarankan untuk oke, lo meditasi aja kalau misalnya lo overthinking buat latihan gitu. Jadi banyak ya. Nah, yang mau gue highlight adalah salah satunya adalah si worksheet meditasi. Jadi kita punya worksheet meditasi buat pemula yang di dalamnya udah memuat apa itu meditasi, step by stepnya kayak gimana, dan juga masalah-masalah yang mungkin timbul dalam proses meditasinya. Worksheet ini bisa lo dapetin dengan lo sekalian ikutan layanan konsultasi bareng mentor. Jadi di konsultasi ini lo bakal dapetin worksheet tuh. Dan sekalian juga lo bisa diskusi one-on-one sama mentor 1% yang udah terlatih. Terutama terlatih dalam ngebantu banyak orang mengatasi masalah overthinking. Lo bisa curhat tentang apapun, termasuk overthinking yang ngeganggu lo, dan lo juga bakal dibimbing buat menemukan solusi terkait masalah yang lo alami. Dan bukan cuma dapat sesi konsultasi, bukan cuma dapat worksheet doang, lo juga bakalan dapat psikotes, interpretasinya juga. Dan kalau misalnya lo mengalami masalah lain, misalnya masalah sama gebetan, kayak gitu-gitu ya, ada berbagai macam worksheet lainnya yang bisa ngebantu lo buat menerapkan hal-hal yang lo dapat dari sesi konsultasinya. Kita udah punya banyak banget worksheet buat masalah overthinking ini dan semua worksheetnya disusun dan disupervise sama mentor dan psikolog dari 1% gitu. Dan ya lo basically bisa curhat tentang apapun sih sama mentor gitu kan. Nah, kalau lo pengen tahu lebih lanjut ya silakan aja langsung buka 1%.net atau biar gampang langsung klik aja link yang udah gue sertakan di deskripsi. Kebetulan buat lo yang lagi nonton video ini ya kita juga lagi buka berbagai promo ya dan satu promo yang terbatas. Jadi langsung klik aja link yang udah gue taruh di deskripsi, oke? Akhir kata, semoga video ini bisa ngebantu lo belajar ya, dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, gue tunggu lo di layanan konsultasi 1%, oke? Thanks.